Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ada mahasiswa UAMKA ingin mewawancarai tentang mata kuliah kurikulum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya itu Irfan Arif Nugroho dan ini adalah saya. Di sini ada saya ingin menanyakan hasil wawancara untuk Ibu selaku kepala sekolah itu. Di sini saya langsung saja ya, Bu. Apakah kurikulum Merdeka ini sudah diterapkan secara menyeluruh di semua jenjang kelas di sekolah ini? Untuk tahun ajaran 2024-2025 ini sudah dari kelas 1 sampai 6. Jadi pelaksanaan bertahap dari mulai tahun 2023 ya, 2024 itu kelas 1 sampai 23 dan 24. Ajaran 23-24 kelas 3, kelas 2 dan kelas 5. Terus berikutnya tahun ajaran 24-25 kelas 3 dan kelas 5. Jadi sudah semuanya mendapatkan ya, jadi tidak dianggap Baik, selanjutnya Ibu, bagaimana sih kesiapan guru dan sekolah saat pertama kali diminta untuk beralih ke kurikulum Merdeka ini? ya, tahap-tahap pertamanya ya kami dari FK3S Forum Komunikasi Kerja Kepala Sekolah itu berusaha mengadakan satu workshop buat membekali teman-teman guru untuk melakukan pembelajaran dengan kurikulum. Ya, jadi tidak ujuk-ujuk masuk kurikulum. Mereka perlu satu sesi atas dari kurikulum Merdeka dan bagaimana terus seperti apa. Kita kenalkan dulu semua pemahaman dan itu akan berdampak baik pada diri itu sendiri. Ya, tidak meraba-raba, tidak istilahnya tidak bingung di depan anak ya, sehingga bisa terlaksana dengan baik ya, perubahan-perubahan itu baik untuk gurunya sendiri maupun untuk siswa. Baik, selanjutnya Ibu, apa strategi awal yang Ibu ambil untuk mengawal transisi kurikulum Ibu? Strategi kami yaitu mengikutkan di mana ada workshop, di mana ada suatu karya dan Zoom tentang pengenalan kurikulum kita, kami menganjurkan pada setiap guru yang saat itu kebagian pertama kali untuk melakukan kurikulum ya, ada semacam yang dan lain sebagainya, yang seminar-seminar baik itu online maupun touring ya, kami anjurkan untuk mengikuti ya. Dan selain
hadir tentang pendidikan itu juga ikut mengadakan satu workshop itu. Jadi strategi kami patuh terhadap secara berjenjang. Ini tetap kita ikutin dalam rangka. Bagaimana proses penyusunan program tahunan dan kegiatan berbasis kurikulum merdeka di sekolah ini? Kalau penyusunan program berbasis kurikulum merdeka ataupun kurikulum merdeka, kami itu kegiatan itu merupakan kegiatan tahunan kami. Ya, kami selalu menyusun namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, karena di kurikulum merdeka itu terutama kurikulum merdeka sendiri itu mencakup semua tahunan. Jadi apa yang cocok di sekolah ini kita gali, kita rembukan bersama-sama seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini, baik itu guru, ya, orang tua murid, jaga sekolah, ya, seperti itu. Contohnya kami dalam kurikulum merdeka kami pernah ditunjuk di tahun 2023-2024 itu untuk mengikuti program sekolah berwawasan lingkungan. Kami ditunjuk jadi sekolah murah, ya. Berarti di situ kami harus menyusun bagaimana caranya anak-anak itu peduli dan cinta terhadap lingkungan sekolah ini, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan dari pribadi atau sumber daya manusianya itu sendiri. Ya, terus kita akan akan berlanjut di akhir tahun ini kita masuk sekolah pelaksanaan juga. Nanti kurikulum yang akan datang kami 1 minggu sebelum libur tahun ajaran baru sudah menyusunnya. Kurikulum operasional satuan pendidikan ada itu dari tahun ke tahun saya buat. Yang selama itu di sini udah masuk tahun ajaran ke-5 ya. Iya, semua tertuang pada kurikulum operasional. Ya, iya, kurikulum operasional dari mulai kalender pendidikannya, kegiatan dalam kalender pendidikan itu kita membuat apa, ya, kembali lagi ke apa, kearifan lokal sekolah ini, baik itu mencakup kegiatan P5. Seluruh guru, penjaga sekolah, ketua komite pun juga ikut menyusun, diajak duduk bersama. Kira-kira cocok tidak seperti ini? Kira-kira bagaimana? Kira-kira membenarkan atau tidak? Ya, bahan-bahan yang untuk dijadikan P5 dari atas P5. Karena P5 sebenarnya puncaknya P5 itu bukan berarti kita harus selebrasi rame-rame pasang panggung, tidak. Semua kegiatan yang membuat anak itu menciptakan sesuatu karya dan kebiasaan-kebiasaan yang positif, ya, tidak terbebani dengan masalah-masalah materi. Yang dulu harus bisa mengembangkan metode bagaimana menciptakan anak itu bisa kegiatan keterampilan terutama, ya, dalam bentuk membuat sesuatu umpamanya dari kita lingkungan, berfokus pada lingkungan itu tadi karena sekolah kegiatan kita membuat karya-karya dari hasil bank sampah itu tadi, umpamanya apapun, ya, dari gelas teh rio mau digunting kecil-kecil, digulung-gulung jadi bunga yang cantik. Semuanya bahannya dari bahan bekas itu, menggali dari potensi alam sekitar kita, ya, yang awalnya tidak
bermanfaat menjadi nilai manfaat dan bahkan mempunyai nilai krusial yang lumayan seperti itu ya. Kalau kondisi sampah yang tersedia di sekolah ini mendukung nggak untuk dari Insya Allah 80% mendukung, sangat mendukung ya? sangat mendukung. Iya, kakak bisa lihat sekeliling kita ya. Dan P5 pun juga tidak harus mempunyai bahan yang harus beli, tidak ya, dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, baik itu daun-daunan atau ranting atau apa, semuanya bisa dijadikan sumber literasi dalam kegiatan belajar. Misalnya nih terdapat kekurangan fasilitas tadi kan 80% ya Bu, hampir 100%. Nah, apakah apa langkah dan rekomendasinya sekolah ini dan apakah sekolah terbuka terhadap kolaborasi dari pihak luar? Iya, kita membuka sekali kolaborasi pihak luar. Ya, contohnya kita pengenalan profesi. Kita kenalkan profesi itu profesi apa, pemadam kebakaran. Kita berkolaborasi dengan dinas pemadam kebakaran. Kita melakukan kolaborasi dengan polsek umpamanya, pencegahan tindak kekerasan, ya kan? Kita sosialisasikan, kita undang bapak kapolseknya atau kanitnya untuk melakukan penyuluhan. Banyak sekali dari pihak puskesmas juga begitu, untuk penyuluhan terhadap anak langsung ya, atau juga dari orang tua murid ya, pengenalan profesi karena di situ ada di P5 di sekolah di program kurikulum merdeka seperti itu, bentuk-bentuk kolaborasi atau kolaborasi lain mungkin ada juga dari sponsorship dari ya. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah distribusi sarana di sekolah ini sudah ternyata sesuai harapan? Iya, pendistribusian sarana itu kalau dari pemerintah kayaknya sudah enggak didistribusikan karena sudah dituangkan pada anggaran operasional sekolah itu, pos dan BPP. Jadi pembelanjaannya kita sesuaikan dengan kebutuhan para guru untuk sarana dan prasarana pembelajaran. Saya kira sudah cukup. Iya, sudah merata. Selanjutnya, apa bentuk supervisi yang rutin dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru khususnya dalam kurikulum? Iya, kami melakukan supervisi pada kelas periodik ya, per triwulan. Ada yang kunjungan per bulan ya. Dan guru pun juga melakukan laporan kegiatan apa ya. Umumnya ada kegiatan di kelas atau bagaimana, itu selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Selanjutnya, apa bentuk supervisi? Bagaimana cara kepala sekolah memantau kualitas pelaksanaan dan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi para guru awal tahun ajaran itu melakukan asesmen. Ya, mana anak-anak yang kira-kira bisa mengikuti kegiatan klasikal, ya, mana anak-anak yang harus diperhatikan khusus. Contohnya anak ABK. Sekolah kami lumayan punya ABK, bahkan tiap-tiap kelas lah. Tiap kelas ada satu, kalau ada dua kita pisahkan ke kelas lain, jangan sampai numpuk, kasihan anak-anak. Jadi kita tidak membedakan anak-anak berdiferensiasi. Jadi itu pembelajaran harus berdiferensiasi. Anak-anak yang kurang, anak-anak yang lebih, anak-anak yang sedang, terus menjadi satu, bisa yang lebih bisa menolong yang kurang bisa mengikuti, diharapkan bisa mengikuti yang lebih, apalagi yang sangat kurang tidak mendapatkan diskriminasi dari sekolah itu. Apakah setelah supervisi ada tindak lanjut atau
kami melakukannya melalui refleksi. Ya, kita lakukan refleksi bahwa yang hal-hal yang seperti yang dilakukan ini atau kami sifatnya ya kita kan tidak bisa. Yang ini salah, yang itu salah, yang ini yang benar. Tidak bisa seperti itu. Kita tetap dalam konteks pembinaan ya, tanpa menjatuhkan siapa gurunya ya. Jadi pembinaan itu tetap kita lakukan ya melalui refleksi setiap akhir minggu refleksi. Dan apa kegiatan apa yang sudah kita lakukan satu minggu itu ya, kita merefleksi kejadian apa ada anak jatuh atau ada anak ikuti lomba apa, kita berikan satu apresiasi ya. Itu sebenarnya untuk memotivasi teman-teman guru untuk membina ya, untuk mengajar dengan lebih seksama ya. Itu satu bukti perhatian umpan balik kita sebagai kepala sekolah terhadap guru. Namanya kemarin minggu kemarin ada lomba FLS 3N ya, kami di tingkat binaan menang untuk juara mendongeng, menari ya, itu juara. Terus menganyam pria bukan menari, pria juara 2, mendongeng juara 1 ya, terus menari juara 1, mendongengnya juara 2 ya, mendongeng juara 2. Terus tingkat kecamatan malah mendongengnya juara 1, penarinya tidak lolos dan prianya juga tidak lolos. Insya Allah tanggal 19 Juni mendongeng maju ke tingkat kota. Apa saja yang menjadi kendala utama yang dihadapi oleh para guru maupun siswa dalam proses belajar dengan kurikulum merdeka? Apanya? Kendalanya ya mungkin karena satu transisi itu tadi ya, masih melibatkan orang tua ya, kurang ya, wajarlah anak-anaknya jadi model ibu sekarang pengennya melibatkan diri juga ya. Itu tapi itu tidak saya anggap sebagai suatu kendala ya. Kendalanya saya kira ya karena ini suatu perubahan yang baru ya, perubahan yang baru aja jadi belum terbiasa. Jadi kami sebagai pembina, teman-teman sebagai gurunya juga harus paling tidak meningkatkan ketekunan itu tadi, kesabaran itu dengan metode-metode. Dia harus beradaptasi ya. Iya, adaptasinya. Kurikulum Kurikulum merdeka kan banyak yang berbasis proyek. Segala sesuatunya diaplikasikan ke proyek. Adakah solusi atau strategi menurut yang paling efektif untuk mengatasi tantangan ini? Terusnya ya kita memberikan motivasi pada guru-guru, motivasi pada orang tua murid ya, terkait dengan pembelajaran kurikulum merdeka ini, bahwa kita menyampaikan tujuan pembelajaran kurikulum merdeka itu memang konteksnya dicetak anak-anak itu untuk terampil, jadi terampil sebagai tingkat tinggi untuk motoriknya, tapi tidak mengesampingkan dengan pengetahuan ya. Apakah pihak sekolah menerima dukungan dari dinas pendidikan atau lembaga lainnya? Kalau dinas pendidikan selalu mendukung apa yang kita lakukan selama masih masuk koridor pendidikan ya, apapun baik itu outing kelas maupun dalam kelas sendiri, selama ini mendapat dukungan ya, terkecuali kita dilarang melakukan pungutan. Mereka dalam kegiatan-kegiatan ini banyak didukung oleh kegiatan bank sampahnya ya.
terutama kegiatan materi ya, itu akan mendukung sekali. Pertama, kita menanamkan karakter anak peduli lingkungan ya. Kedua ya, nilai finansialnya akan kita nikmati bersama-sama, yang nikmatin ya putra putri siswa siswi kita ya. Udah. Udah. Baik. Maaf saya terlambat. Ya bikin akhiran dulu ya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya dari hasil wawancara itu. Insya Allah kami bisa dapat memahami apa itu dari kepala sekolah. Nah, mungkin itu saja Bu dari wawancara kami. Terima Udah ya. kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat belajar. Masih banyak pengalaman, pengetahuan yang harus kalian gali. Yang penting kalian nanti dalam melaksanakan PPL harus totalitas, benar-benar bukan jadi sebagai mahasiswa tapi sebagai guru ya. Bagaimana mengatasi, menyikapi ya kan, menghadapi semua anak-anak yang bermacam-macam ya, bermacam-macam permasalahannya, bermacam-macam karakternya, bermacam-macam tingkat EQ-nya ya, seperti itu saja. Terima kasih, hanya seperti ini yang Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi sumber belajar dari semua. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ibu ini sedikit Ada. Si. mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus UHAMK ingin mewawancarai terkait tentang pengembangan kurikulum di sekolah dasar kelas wali kelas 2 ya. Iya, betul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Adi Nugroho dan ada rekan saya. Sebelumnya mohon maaf, Ibu namanya? Ya. Ibu Fia. Langsung saja. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, apakah Ibu merasa kurikulum Merdeka sudah benar-benar diterapkan kelas 2? Sejauh ini alhamdulillah sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah, tentunya sudah pasti diterapkan. Untuk soal kedua, sejauh ini apa saja bentuk kegiatan pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan kurikulum Merdeka? Misalnya pembelajaran berdiferensiasi, P5 atau proyek sederhana. Kalau untuk di kelas 2, alhamdulillah semuanya sudah kami terapkan, khususnya di kelas saya mungkin ya, dari diferensiasi, P5 maupun proyek sederhana gitu. Dan semuanya itu pasti digabungkan dalam mata pelajaran masing-masing. Jadi dalam jadwal pun itu pasti ada yang namanya proyek, itu pasti ada. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Ibu tentang kesiapan peserta didik kelas rendah dalam menerima pendekatan baru dalam kurikulum ini? Kalau sebenarnya sih kalau untuk anak-anak ya, sebenarnya mungkin dari awal adanya kurikulum Merdeka ya, itu kayaknya sih nggak terlalu merasakan kayak ada yang berubah gimana ya, tapi mungkin itu lebih ke orang tua ya, yang paling banyak mengalami dampak, merasakan perubahan lah gitu. Karena kan yang pertama terkadang itu dari sebuah proyek itu kan orang tua ada yang merasakan apa sih ini setiap hari tuh proyek terus gitu, atau kok apa-apa disuruh bawa ini bawa itu. Sebenarnya kan mungkin itu pun nggak memberatkan ya Kak, kalau misalnya kita lihat ke belakang pasti dulu pun ada yang namanya kayak suruh bawa gunting dan lain-lain. Cuman karena mungkin peralihan dari kurikulum yang sebelumnya jarang namanya project, nah itu yang bikin jadi meresahkan lah kasarnya orang tua. Cuman sih sejauh ini sekarang karena sudah sekolah kami pun selalu ada sosialisasi, setiap ada perubahan pun ada sosialisasi seluruh kelas, walaupun itu secara bertahap.
jadi mungkin lama-lama bisa diterima. Kalau untuk anaknya sendiri perubahannya itu mereka malah lebih merasakan fun ya, apalagi kelas rendah itu kalau di sekolah kami seperti itu, karena kayak mungkin dia merasakan nggak terlalu apa ya, kaitannya tuh bukan dibilang serius tapi lebih menyenangkan gitu, karena kan mungkin mereka itu orientasinya guru juga hanya sebagai fasilitas, mereka itu kan yang sebagai penggeraknya kayak gitu. Jadi kayak misalnya habis belajar mereka nanti kita orientasinya itu anak dituntut untuk lebih mengeksplor, misalnya kita bawa keluar itu kan jatuhnya itu kan anak lebih fun kan kayak gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kesesuaian antara buku panduan, perangkat ajar, dan kebutuhan siswa? Maksudnya lebih kesesuaian gimana? Kesesuaian antara buku panduan itu setara sama perangkat ajar atau kebutuhan siswa? Oh maksudnya misalnya kayak perangkat ajar itu kan salah satunya di paket ya? Iya. Oh, itu di sekolah ini maksudnya sudah sesuai atau belum gitu Iya. ya? Alhamdulillah sudah semua sesuai dengan kurikulum apa namanya Merdeka yang terbaru pun sudah disesuaikan. Berikut pun perangkat ajar pun juga masih sesuai, karena kenapa saya bisa bilang seperti itu, sekolah kami itu selalu ada supervisi dari kepala sekolah ke guru-guru, jadi pasti semua itu sudah sangat terkontrol, makanya saya pun bisa menyimpulkan sesuai karena ya ibu kepala sekolah pun sudah melihat gitu dari supervisi itu, baik perangkat apa namanya ajarnya, gurunya sesuai, kan harus sesuai dengan kurikulum Merdeka apa enggak, lalu begitupun media ajarnya maupun kayak tadi buku paketnya semuanya sudah sesuai. Selanjutnya, apakah ibu perlu memodifikasi atau menyesuaikan materi pembelajaran agar lebih sesuai dengan karakter peserta didik kelas rendah? Maaf tadi apa awalnya perlu atau gimana? Apakah ibu perlu memodifikasi atau menyesuaikan materi pembelajaran agar lebih sesuai dengan karakter peserta didik kelas rendah? Iya itu harus kadang itu malahan Kak sebagai guru itu kan ada yang namanya tadi yang berdiferensiasi. Ya jadi kalau misalnya contoh dalam pembelajaran matematika itu pasti kita lihat dulu nih karakter anaknya kan, disesuaikan dengan karakternya dulu. Nah makanya muncul yang nanti cara mengajarnya atau penyampaian itu sesuai dengan diferensiasinya itu, tapi berdasarkan karakter gitu. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya perlu itu sangat perlu. Lalu selanjutnya apa tantangan utama yang dihadapi ibu saat menerapkan kurikulum Merdeka di kelas 2? Tantangan utamanya itu pasti sih awal pertama itu tadi Kak, kan tadinya tuh misalnya kita memang kan tematik dulu ya, itu tematik sebenarnya udah lagi enak-enaknya itu kan, lalu disuruh untuk kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu sebenarnya lebih kayak itu berbasisnya ada proyeknya itu kan. Sebenarnya sih tantangan utamanya lebih apa ya bagaimana anak dituntut harus banyak mengeksplor sendiri kan gitu, daripada yang sebelumnya kan guru yang harus kasih terus. Nah ini gimana caranya anak tuh lebih kritis, kreatif gitu. Itu sebenarnya tuh harus butuh keterampilan gitu. Kayak gitu aja sih. Lalu upaya apa yang ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami materi? Upaya saya ya, berarti sebagai seorang guru yang pertama pasti ikut pelatihan, itu pasti harus banyak belajar ya. Lalu yang kedua itu menurut saya sebagai seorang guru itu harus bisa membaca karakter. Itu karena menurut saya kurikulum itu basicnya itu harus memahami karakter siswa, makanya ada namanya berdiferensiasi kan. Lalu nanti anak pun dikenalkan untuk harus mengenal budaya, nah budaya itu kan pasti beragam, jadi itu basicnya itu harus mengenal karakter. Kalau menurut saya sih itu. Lalu bagaimana ibu menghadapi perbedaan kemampuan siswa dalam menulis?
itu kan gitu. Setelah itu baru kita pasti penanganannya itu harus disesuaikan dengan perbedaan anak itu. Kalau menurut saya sih itu. Apakah fasilitas pembelajaran seperti buku ajar, alat peraga, media digital, dan ruang kelas sudah memadai untuk penerapan kurikulum merdeka? Alhamdulillah sudah semuanya harus sesuai tapi sama kurikulum merdeka kan ya sudah. Begitupun fasilitas alhamdulillah di sini juga cukup memadai gitu ya, dari misalnya media, dalam media ini juga ada fasilitas misalnya proyektor masih ada, dan guru-gurunya alhamdulillah di sini juga cukup pada pakai laptop kan, itu kan yang kunci utama sekarang kan, jadi anak bisa lebih memahami sesuatu lebih apa ya, aktual gitu loh. Itu aja. Selanjutnya, jika terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, strategi apa yang Ibu lakukan agar pembelajaran itu tetap berjalan dengan efektif? Kalau saya sebenarnya kan kalau misalnya kekurangan sarana prasarana gitu, tapi itu jatuhnya yang kayak gimana nih Kak? Maksudnya yang lebih besar, apa kayak misalnya kayak contoh kalau speaker kan bisa beli sendiri ya, bisa dulu mungkin sekolah tuh biasanya udah menyiapkan, tapi kan kadang karena dipakai terus ya berulang, kadang mungkin kan ada kendala. Nah kalau saya sih lebih baik saya beli sendiri. Kalau saya maksudnya yang lebih yang seperti itu, kalau saya bisa beli sendiri saya beli sendiri. Cuman nanti kedepannya itu kan pasti di sekolah itu ada ya penyusunan PRKAS tuh. Nah kita mengusulkan fasilitas apa yang kira-kiranya banyak kekurangannya kayak gitu sih. Oke, selanjutnya, apakah ada dukungan dari sekolah untuk menutupi kekurangan fasilitas di kelas ini? Kayak ada dukungan dari sekolah untuk menutupi kekurangan fasilitas di kelas ini? Dukungan dari Iya. sekolah. Oh, biasanya juga ya bisa Kak, kalau misalnya kan kita kan pasti ada bendahara kan. Nah, kita biasanya langsung ke bendahara aja untuk minta. Maksudnya pasti mereka juga bisa kok langsung mengeluarkan itu, apalagi sifatnya urgensi kan. Ya, misalnya harus yang benar-benar nggak mungkin gitu kalau misalnya pakai kita dulu gitu, itu pasti bakal langsung ditindakin kok. Baik, selanjutnya, bagaimana bentuk supervisi yang dilakukan oleh apakah Ibu merasa supervisi tersebut membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran atau justru menambah tekanan? Bisa dijelaskan satu. Alhamdulillah sih ya, semuanya enggak lah merasa tekanan, malahan itu sebagai evaluasi kan. Tuh, saya kurangnya gimana dalam mengajar maupun dalam misalnya penyampaiannya itu belum baik, itu pasti bakal kayak ibaratnya dievaluasi gitu Pak. Jadi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan di situ kan supervisi itu sebenarnya emang guru ya, tapi kadang diselipkannya jadi kita melaporkan kayak misalnya nih kan ada ya di sini ada yang inklusi, yang ABK ya, PDBK ya. Nah itu nanti kita kalian bisa melaporin itu sejauh mana anak itu tuh berkembangnya gitu. Jadi di situ kepala sekolah pun tahu gitu. Soalnya kan kalau di negeri kan nggak ada ya yang namanya shadow teacher gitu kan. Jadi pada saat supervisi nggak hanya gurunya yang dilihat sama kepala sekolah, tapi kepala sekolah pun juga sekaligus menyelipkan hanya peserta didiknya, salah satunya itu lebih apa ya, kan kita harus caring juga ya sama yang anak yang spesial gitu. Dan biasanya sama anak-anak yang kita harus tanda itu Pak, ya sebenarnya bukan anak bandel tapi lebih yang karakternya unik ya. Iya itu dia, bukan bandel karena kan nggak ada anak bandel tapi anak yang unik. Jadi sangat menurut saya supervisi itu tidak ada tekanan tapi malah lebih membuat lebih baik lagi evaluasi ke depannya. Apakah
ada tindak lanjut dari hasil supervisi seperti pelatihan, diskusi antar guru atau evaluasi bersama. Nah, itu tiga-tiganya pasti ada. Tuh. Kalau pelatihan itu biasanya Kak, masing-masing guru kan punya halaman, bukan halaman tapi web gitu ya, namanya datanya sendiri. Jadi kita kadang bisa langsung mendaftarkan sendiri. Cuman kadang juga ibu kepala sekolah juga pun disesuaikan tuh, misalnya ada yang khusus kelas 2, kelas 3 itu pun juga ada pelatihan dan dilihat sesuai dengan evaluasi dari supervisi itu. Lalu terus kayak untuk apa tadi yang kedua Kak, Diskusi antar guru. diskusi itu biasanya kita selevel Iya. atau per fase A. Karena kan kalau fase A berarti kan kelas 1 kelas 2 gitu. Kayak misalnya nih, karena kan itu berkesinambungan tuh Kak. Misalnya si A ini dulu di kelas 1 masih kurang bacanya, atau bacanya baru sampai bisanya adalah mengulang aja gitu, belum bisa memahami. Berarti nanti kan di kelas 2-nya otomatis harus ada diskusi dong per fase itu kayak gitu. Terus per fase pun harus per level itu pun harus juga diskusi. Jadi kayak misalnya kelas 1 ada target dong pasti yang namanya apa ya, ibaratnya program-program selama setahun itu langsung setahun Kak biasanya kita. Nah nanti bukan hanya bersama juga, bahkan kita pun akan ada sosialisasi dengan orang tua murid pasti per level. Jadi kayak misalnya nih level kelas 1 dulu, misalnya hari ini, nah Senin besok itu nanti kelas 2, kelas 3 itu setiap mau memasuki semester baru begitu. Jadi pasti itu kan ada yang namanya diskusi pun pasti ada banget itu. Nah nanti dipaparkan kira-kira kegiatan ini. Kenapa seperti itu? Karena kan kurikulum merdeka itu ada P5, project pun ada. Terus kayak misalnya P5 itu kan sebenarnya juga sebuah hasil dari project. Itu kan pasti butuh dukungan support orang tua kan. Nah jadi di sini tuh benar-benar apa ya, sangat erat banget tuh orang tua, guru, kepala sekolah semuanya tuh harus tahu gitu. Selama 1 tahun kegiatan pun mereka pasti tahu gitu. Bahkan sampai kayak misalnya mau ada sekecil apapun perubahan itu pasti disosialisasi. Menurut Ibu, apa yang paling berhasil dari pelaksanaan kurikulum merdeka ini sejauh ini? Sejauh ini menurut saya anak tuh jadi lebih banyak terampilnya, nggak cuma banyak teori gitu, tapi anak tuh lebih banyak ya itu tadi terampil. Terus jangan salah Kak, kadang kelas 2 itu kita nggak tahu ternyata dia belum bisa gunting. Itu contoh ya yang paling real. Saya juga kadang-kadang aku nih nggak bisa gunting. Kan gunting itu bukan berarti gini doang ya Kak, tapi itu dalam dia menguasai emosi udah kelihatan dari cara menggunting. Nah itu udah kelihatan, ini nggak bisa gitu. Nah itu bisa diperbaiki karena adanya project gitu. Terus bisa juga dia itu kadang-kadang apa ya, di situ juga kayak misalnya P5 juga kan pasti kan terpampang tuh projectnya, jadi nggak bisa kelihatan hasil-hasilnya tuh sangat-sangat kelihatan. Mungkin kakak nanti bisa gitu datang ke kita kalau lagi ada, dan namanya tuh biasanya P5 itu proyeknya di sini cukup besar Kak. Maksudnya besar tuh dalam artian bukan berarti mewah ya, tapi benar-benar prepare yang sedemikian gitu. Harus datang Kak. Boleh ntar sama ibu. Baik, itu saja Bu dari wawancara. Terima kasih atas waktunya. Ya, sukses selalu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku izin wawancara ya. Oh ya, nama kamu siapa?
belajar sama guru, kamu tuh ngapain aja sih di kelas? Kadang biasanya nyatet banyak tuh, kadang warnanya juga Sesuai itu ya, pelajaran. sesuai pelajaran yang belajar sama guru ya. Ada nggak sih kegiatan yang seru banget? Ada nggak sih kegiatan yang seru banget yang kamu suka di sekolah? Ada, dulu tuh aku pernah ikut basket, cuman aku sekarang udah nggak ikut. Oh itu maksudnya itu ya, ekskul ya. Iya. Suka kamu jadi suka ekskul basket. Iya. Kalau pelajaran apa yang paling kamu suka dari pelajaran di kelas? Kalau IPAS, aku suka IPAS karena aku suka alam. Aku sukanya belajar tentang alam, apalagi kalau paham itu tuh seru banget. Berarti kamu suka IPAS. Ya, karena suka alam. Ada nggak? Kan tadi kamu suka IPAS kan ya, pelajaran agar kamu suka. Selanjutnya ada nggak sih pelajaran yang menurut kamu ini susah deh? Ada matematika. Oh kamu suka matematika? Iya, aku Oh, bisa menghitung. jadi kamu lebih suka menghafal daripada Iya. buku. Iya iya. Memang sih matematika tuh Susah. susah. Iya. Waktunya males juga. Iya malas. Oke. Langsung bener-bener ya. Emang di kelas ada berapa orang? Ada 32, aku yang terakhir. Oh, yang terakhir, yang terakhir. Iya. Iya, kadang juga banyak Berarti selain guru, teman-teman juga membantu ya. Kalau ada guru. banget karena aku bisa diajak diskusi kerja Jadi merasa ini aja. Oke, tadi siapa? Viola. Viola, oke. Viola sebelumnya terima kasih sudah mau diwawancara sama Kak Diza, Kak Nisa untuk mata kuliah. Ibu, terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu ya Viola ya. Boleh foto? Selesai sudah hasil wawancara kita di SDN 02 Batu Ampar. Semoga bermanfaat bagi kita dan orang lain yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.